Oh ya kok, apa kok yang menjadi pembeda penelitian ini masih tetap sama kayak dulu kok? Atau harus diubah Iya lagi? sama. Sama ya kan? Ya, tetap tetap. Karena ada perbedaan waktu kan. Iya. Cuma kamu coba cek ya. Hah? Indonesia tuh kan Indonesia game T plus 7 ya. GMT plus 7 ya betul. Ya, Greenwich Mean Time itu artinya. Nah, kamu cek Amerika, Hmm? Arab Saudi, ya kamu cek Amerika, Arab Saudi, Eropa sama sorry, kamu pakai Jepang atau apa ya kemarin ya, yang indeks satu lagi? Amerika Serikat kan Oh, yang diganti Jepang nggak? jadi Dow Jones. Yang kemarin Oke, Jepang disuruh tukar jadi Dow Jones. ya ya, oke. Berarti Amerika, Arab dan Eropa. Dow Jones Hmm? tuh dia kan di Amerika tapi di bagian provinsi apa? Saya nggak ingat. Tapi kamu cek provinsinya, cek dia Aha. GMT plus atau minus berapa. Oh, kalau atau apa kalau misalnya plus atau minus gimana loh? Misalnya dia plus Nggak atau apa-apa, misalnya dia. Aha. ya nggak masalah, nggak masalah. Saya cuma mau tahu dia eh, pasti ada selisih jam kan? Iya, Ya, cuman untuk pegangan kamu aja. Terus Arab Saudi cek penentuan harga minyak itu dari ada tuh organisasinya khusus untuk yang minyak, iya, iya ada. NATO ya atau apa? Saya nggak ingat. Oke, cari dulu. Sama penentu harga emas, terus penentu Hmm. apa lagi? Pokoknya cek jamnya tuh GMT plus atau minus berapa. Jadi bisa memperkuat argumen kamu kalau memang Mhm. benar ada terjadi bias waktu pengumuman dengan pergerakan IHSG. Oh, oke kok. Boleh. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan dulu? Hmm, yang di tabel teknis analisis data nih perlu dimasukin uji sensitivitas juga kan kok? Sebenarnya sih harus ya setelah uji hipotesis. Berarti tambahin uji sensitivitas saja. Ya, Itu ya sih kok yang mau ditanya. oke. Kalau gitu saya tanya lagi ya. Boleh kok. Mana yang Boleh kok. pengaruhnya paling besar? Apa? Ada mau Um, nanya? nggak ada nggak. Indeks Dow Jones kok. Nah, kenapa? Nggak. Hah? Indeks Dow Jones tuh memiliki pengaruh paling besar kok. Buktinya dari mana? Apa bukti yang Karena mendasari kamu mengatakan? Apa bukti yang um, mendasari kamu mengatakan hah? indeks Dow Jones yang paling besar pengaruhnya? Karena menurut hasil penelitian yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa variabel indeks Dow Jones berpengaruh positif dan signifikan terhadap future IHSG. Ya, tapi Hasil buktinya mana? penelitian, Coba buktinya tunjukkan buktinya. berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang sudah saya lakukan kok. Indeks Dow Jones. Itu T statistiknya baru 4,0. Itu ada tuh lebih tinggi harga emas 4,5. Kalau yang kalau harga emas ini tidak berpengaruh kok karena hanya sebagai alternatif dalam investasi. Jawaban kamu kurang tepat. Lanjut. Kamu lihat itu hasilnya. Dia berpengaruh Nah, negatif. Negatifnya tahu dari mhm. original sampel. Ya, Ya, benar ya, kan? Terus dia kan betul. signifikan karena di bawah 0,05 p-value-nya. Aha. Ingat ya,
Yang saya tanya pengaruh yang paling besar. Saya nggak bertanya tentang hipotesis. Kalau hipotesis iya, karena dia ditolak kan. Ya Karena kok. kamu kan menghipotesiskannya pengaruh positif. Sementara Ya. hasilnya pengaruh negatif. Makanya hipotesis kamu ditolak. Itu namanya uji hipotesis. Yang sekarang pertanyaan saya, kan hasil penelitian Aha. kamu, mana yang pengaruhnya paling besar ke IHSG? Ya, jawabannya tetap harga emas. Indik. Karena dia Hah? Tetap harga dilihat emas. kalau secara statistik ya, Aha. nilai T-nya paling besar. Oke. Meskipun hipotesisnya ditolak ya, Oh, walaupun itu ditolak, tetapi tetap jawabannya harga emas kok. iya. Itu kan ditolak karena kamu ngajuin hipotesisnya positif, tapi hasilnya Aha. malah negatif. Makanya Oh, ditolak. berarti yang pertanyaan Koko tuh jawabannya yang paling berpengaruh tuh harga emas, dikarenakan Iya, memiliki T statistik lebih tinggi daripada variabel lainnya. benar. Nah, barulah kamu Oh, jelasin kenapa harga emas itu pengaruhnya paling besar dan negatif pula. Dan juga kenapa, berarti oh ya, kalau udah, itu aja. penjelasan, berarti penjelasannya itu dikarenakan, tapi penjelasan saya kan harga emas juga tidak berpengaruh terhadap pergerakan ISG kok. Itu Dikarenakan berpengaruh. tapi Kamu harus negatif, bedakan, gini, tapi kamu oh, bedakan antara, ah, kamu harus bisa membedakan mana yang dikatakan berpengaruh sama mana yang dikatakan hipotesis diterima. Berpengaruh atau tidak, kita lihat dari p-value-nya atau tes statistik. ah, Berpengaruh bukan berarti hipotesis harus diterima ya, karena kamu kan hipotesisnya pakai arah. ya pakai arah betul. Itu kamu kan ditolak karena arahnya berbeda. Kalau seandainya arahnya sama-sama negatif, ya berarti kan diterima. Mhm. Itu adalah Oh, itu berarti adalah menjawab hipotesis, berbeda dengan menjawab pengaruh. berarti Hmm. alasannya itu karena harga emas juga tidak berpengaruh atas pergerakan ISG dikarenakan emas adalah salah satu alternatif investasi. Bukan, kamu masih bilang tidak berpengaruh. Itu berpengaruh kok. Oh ya, Kan terbukti oke. signifikan dia. Cuman karena beda arah. Jadi kamu harus bisa membedakan mana yang berpengaruh, mana yang diterima. Itu dua hal yang berbeda. Berarti alasannya kenapa kok? Ya, kalau kita lihat dari harga emas yang berpengaruh negatif, berarti ketika harga emas turun, IHSG akan naik. Atau ketika harga emas naik, IHSG akan turun. Berarti orang ada kecenderungan untuk beralih investasi. Oke kok. Udah kok. Oh. Kira-kira pemahaman kamu udah lurus belum nih? Yang tadi Koko bilang itu Iya. lumayan ngerti sih kok. Apa? Lumayan ngerti. Nanti kan bisa tengok replaynya lagi kok. Ya. Nah, Ada nggak yang masih kamu belum pahami? tulisannya belum ada sih kok. Cuma nanti kan nggak bingung sama yang hipotesis sama berpengaruh itu. Ya, itu konsepnya berbeda ya. Ya kok. Tidak, kalau kita pakai hipotesis satu arah, Hmm, di kita pakai hipotesis satu arah,
Meskipun hasil yang signifikan belum berarti hipotesis bisa diterima ya. Ya Karena kok. ada tanda positif atau negatifnya yang harus kita perhatikan. Mhm. Untuk Dwi sama Jesse juga perhatikan ya. Meskipun hasil signifikan bukan berarti hipotesis akan langsung diterima. Kita harus cek lagi arahnya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau kamu masih bingung kan? Enggak kok. Ya, kalau pertanyaan saya ya pasti sekitar sekitar ini juga. Enggak apa-apa. Ditanyakan aja kok. Ya nanti Kamu kan ada saya kan tahu juga rekapan? jawabannya. Kamu ada rekapan? Ada simpan nggak rekapan yang sering saya kirim itu? Rekapan pertanyaan penguji. Dekapan tentang apa? Rekapan pertanyaan penguji kan ada saya share di grup kan. Oh, ada. Aha. Nah, dari rekapan itu kira-kira ada nggak yang kamu nggak bisa jawab? Biar itu yang kita bahas sekarang. Tapi kan berbeda kok. Ah, Tapi kan beda ininya. iya memang. Pertanyaan memang pasti berbeda, tetapi kan arahnya tetap. Tetap itu yang ditanyakan. Ya kalau koko tanya yang mana nggak ngerti, jawabannya semua kok. Nah, kalau mau semua nggak ada waktu jelasin cuman sesingkat ini kan. Iya. Itu kan udah sengaja saya bocorin di awal biar kalian bisa tahu kira-kira gambaran pertanyaan seperti ini. Hmm. Nah, jadi akan lebih cepat kalau kita belajar sendiri memang. Karena kan sudah dapat bocoran, kecuali belum dapat bocoran itu lain cerita. Jadi ketika sidang skripsi itu pahami betul apa isi skripsinya, jawaban konsisten dengan isi skripsi, lalu kamu harus pahami dia berpengaruh atau tidak berpengaruhnya itu karena apa. Nah, terus ini juga sering ditanyakan, hasil penelitian kamu ini sejalan atau tidak sejalan dengan teori apa? Coba kamu jelaskan. Kalau untuk yang harga emas terhadap future IHSG tidak sejalan dengan teori contagion effect. Dikarenakan harga emas merupakan komoditas penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Tetapi peningkatan dan penurunan harga emas tidak berpengaruh terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan emas merupakan salah satu alternatif investasi. Beberapa investor lebih memilih saham yang high risk dengan return yang tinggi. Yang kedua, harga minyak dunia terhadap future IHSG tidak sejalan dengan teori contagion effect. Harga minyak merupakan komoditas penting dalam menjalankan perekonomian dunia. Apabila harga minyak mengalami peningkatan, maka pemerintah akan menaikkan harga BBM. Sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek negatif dalam perekonomian dalam negeri. Dikarenakan kenaikan inflasi dan mengurangi jumlah permintaan barang. Sehingga akan membuat harga saham perusahaan mengalami penurunan sehingga IISG akan mengalami penurunan juga. Yang ketiga, nilai tukar rupiah dolar terhadap future IISG sejalan dengan teori the law of one price dan purchasing power parity. Karena apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi, maka akan menyebabkan penurunan terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan Boyke, jika rupiah nah, Boyke, saya potong dulu. Saya potong dulu yang bentar apa ya. tuh? Ya, Itu namanya purchasing power parity, bukan parity. oh, parity. Ya kok. Parity bacanya ya. Makanya kok dengarnya parita ya? Siapa yang bilang? Oke kok. Loh, nggak tahu saya. Purchasing power Ada kok. parity bacanya. Oke, lanjut. Very. Oke kok. Hal ini dikarenakan jika rupiah terdepresiasi menyebabkan kondisi perekonomian mengalami perlambatan. Yang keempat, indeks Dow Jones terhadap future IHSG
Sejalan dengan teori multifaktor, dikarenakan apabila indeks Dow Jones naik, maka nilai IHSG akan naik. Dan sebaliknya, hal ini disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedikit banyaknya perekonomiannya dipengaruhi oleh negara Amerika. Semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa hal seperti ekspor dan impor berimbas pula pada perekonomian Indonesia. Dan terakhir, inflasi terhadap fitur IHSG tidak sejalan dengan teori arbitrage pricing theory. Dikarenakan apabila inflasi terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Dan sebaliknya, jika inflasi di suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini merupakan sinyal positif bagi investor, seiring dengan turunnya daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Ya, kok. Nah, Itu jawabannya, kok. ya ini makanya mau saya konfirmasi. Kenapa kamu begitu yakin dengan teori yang kamu sebutkan tadi? Karena, hmm, karena itu berdasarkan penelitian yang saya lakukan, kok. Iya, hasil Hmm, penelitian ya begitu. Tapi kamu dengan percaya dirinya mengatakan hasil ini sejalan dengan teori ini, hasil ini tidak sejalan dengan teori itu. Kamu kok bisa pede kali ngomong gitu? em, nggak tahu, kok. Ya kok nggak tahu, kan kamu yang nulis ceritanya nih. Kan berdasarkan dosen pembimbing kok kemarin. Ya nggak boleh jawab gitu. Aduh, nggak tahu, kok. Belum mendapatkan jawabannya, kok. Hmm, nggak mungkin saya yang jawab kan? Ya, boleh lah, kok. Bantu jawab, kok. Nggak, saya nggak mau bantu. Nah, Karena saya mau kamu yang berjuang ini. Kan kamu yang dinilai, bukan saya yang dinilai. betul, kok. Hmm. Berarti itu jawabannya balik lagi ke Yuk, bab 2 ya, kok. ginilah. Skip aja lah dulu. Nanti kamu cari jawabannya ya. Kamu WA ke saya. Itu itu jawabannya balik ke bab 2 lagi, kak, kok. Kamu pikir aja dulu. Saya belum mau jawab. Nah, Masa saya bantu terus ya, kan? nggak apa-apa lah, kok. Sekali-sekali. Nggak, harus kamu yang bisa berjuang sendiri. Karena setelah ini kan saya lepas. Saya nggak bisa Hmm. bantu lagi. Kan saat maju sidang, Hmm. saya harus melepas kamu nih ceritanya. Bisa aja saya harus menguji mahasiswa lain. Konteks. Ya, kok. Nanti saya WA kan kok jawabannya. Harus harus selalu siap untuk segala jenis kondisi, untuk segala jenis pertanyaan, termasuk pertanyaan yang sifatnya umum. Sekarang kalau saya tanya kamu ekonomi makro artinya bisa nggak kamu jawab?
Gak bisa kok. Nah, padahal variabel kamu semuanya ekonomi makro loh. Hmm, Ayo, gimana tuh? ya kok. Saya mau tanya, makna future IHSG itu apa? Kenapa harus ada kata future? Karena adanya perbedaan waktu. Karena ada perbedaan waktu kok. Beda waktu. Karena apa? Karena variabel yang dipakai ada variabel yang waktunya berdasarkan dari luar negeri kok. Contohnya itu seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Eropa. Apa yang buat penelitian kamu ini menarik? Yang membuat penelitian saya menarik. Karena menggunakan IHSG masa depan kok. Ya, berarti balik lagi kan? Karena IHSG masa depan ini adalah bla bla bla. Makanya kamu pakai future IHSG. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah hasil penelitian kamu ini sejalan dengan fenomena kamu? Fenomena. Bentar kok. Kenapa, Boyke? Sejalan kok dengan fenomena kok. Karena Dikarenakan menurut hasil uji koefisien determinasi R square adjusted didapatkan nilai sebesar 64,7%. Yang berarti variabel harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar, indeks Dow Jones, dan inflasi mempengaruhi future IHSG sebesar 64,7% kok. kayaknya bukan itu jawabannya. Sekarang saya balik lagi lah ke awal. Aha, Fenomena kamu ya. apa? Fenomena Hmm. kamu apa? IHSG kok. Iya, kenapa IHSG-nya? Kenapa? Loh, kenapa kok? Ya, fenomenanya kenapa? Hmm, karena fenomenanya itu selama tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan dan penaikan kok. Nah, terus hasil penelitian kamu apa yang bisa menunjukkan IHSG itu naik turun? Karena terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan ISG kok. Contohnya itu seperti harga emas, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, indeks Dow Jones, dan inflasi. Tapi cuma tiga tuh yang ngaruh.
Berarti gini jawabannya. Fenomena kamu kan Oh, IHSG-nya naik turun. ya kok. Hasilnya, terus yang saya tanya kan, sejalan nggak hasilnya dengan fenomena? Jawabannya kan sejalan. Itu berarti Ya, terbukti karena Dow Jones dia menyebabkan naik, ya kan? Karena pengaruh positif tuh. ya, Harga emas menyebabkan turun, karena dia negatif. Harga minyak menyebabkan turun, inflasi menyebabkan turun, nilai tukar menyebabkan turun. Makanya ya. hasil penelitian kamu dikatakan sudah sejalan dengan fenomena karena ada faktor yang menyebabkan dia naik, ada juga faktor yang menyebabkan dia turun. Oke kok. Jawaban sudah ada semua, tinggal bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menginterpretasikannya dengan baik, sesuai dengan ilmu manajemen atau ekonomi makro yang sudah kamu pelajari. Hmm. Banyak belajar lagi, Boyke, biar kamu bisa jawab pertanyaan saat sidang. Jangan Ya kok. terbata-bata saat menjawab, karena belum tentu Hmm. saya bisa ada di ruangan. Oke kok. Siap kok. Berarti itu udah fix ya kok. Sidang ini, apa minggu ini sidangnya itu orangnya kok. Apa? Udah fix kak kok. Yang sidang minggu ini tuh orangnya itu kok. Berdasarkan Iya, jadwal itu kok. iya. Kamu sama siapa? Oh, Hah? belum ya? Nggak ada. Aku Oh, ya, kamu belum kok. kamu belum dapat jadwal ya? Belum kok. Padahal saya daftar duluan loh. Tapi Ya udahlah, yang dimasukin semua yang daftar terakhir kok. Kalau ya gitu udah kan nggak saya daftar apa-apa. terakhir semua. Ya gimana lagi? Mungkin emang udah takdir Tuhan kan? Ya kok. Berarti tanda Kamu saya masih belum siap. punya waktu lagi untuk belajar kan? Ya kok. Tapi masih ada pertanyaan yang memungkinkan bakal ditanya lagi kak kok. Ya, ya banyak, cuman nggak terpikir sama saya untuk sekarang ini. Ah, nanti kalau terpikirkan boleh lah kok. Ditanya dari WA kok. Ya, kamu pelajari aja lah dulu rekap-rekap pertanyaan yang dari penguji lain. Coba kamu Hmm. kaitkanlah ke skripsi kamu. Berarti kalau yang soal teori-teori itu perlu dimasukin juga kok. Kayak yang Koko bilang tadi teori ekonomi makro. Maksudnya pengertian ekonomi makro. Ya, itu kan pengetahuan umum itu. Maksudnya pengetahuan umumnya itu perlu dipelajari juga kok. Ya, sekedar tahu aja, mana tahu ditanya kan. Hmm, Ya, setidaknya kamu harus tahu lah ekonomi makro itu apa. oke kok. Nanti ini kan Koko apa kan kok? Eh apanya? Zoomnya Koko letak di YouTube kan? Ada Oh, nanti malam lah oke ya. kok. Oke kok. Apa kok? Mau rekap ininya aja. Oke. Pertanyaan yang Koko kasih tadi. Oke, ini juga Zoom-nya juga udah mau habis. Dwi sama Jesse, ada yang mau ditanyakan Kak? Ini terutama Jesse ini, udah mau sidang dia. Nggak ada kok. Besok saya tanyakan ke Koko aja langsung kok. Jesse besok ya, maju. Ini simulasi. Iya kok. Belajar semua ya. Besok Oke kok. Jesse mau saya bantai sedikit nih, biar bisa lancar nanti pas sidangnya. Baik. Oke, kalau gitu saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih, selamat malam.